Iya. So pengen Mbak open this one ya. Oke. No. No need to do that. I usually do it for my Oh yes, yes, so I do it here. ini biar ini Yep. Media. bisa dia maju kan? Lihat kamera mungkin. Ya ora no macul kok lihat kamera. Biasa, biar kelihatan. Nah, Dwi, this boten. Macul terus. I do it all, huh? Berapa lama dia begini terus? Sampai Penuh. Power up. Ada 5. Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Gede. Ya nanti nyambung yang lain. KTI masa nggak bisa macul. Ayo semangat. Ini harus dokumentasi. Ya, cukup. Ya. Siap. Ya, lagi belum berbuah. Berbuah kok belum berbuah. Oh, bukan karena ini, karena yang lain dong. Halo teman-teman perempuan Tani HKTI di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Diana Gupta Susanto. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita patut bergembira karena pada kali ini, khususnya saya berkunjung ke perempuan Tani HKTI Yogyakarta. Dan kunjungan kali ini sepertinya berbeda dari kunjungan yang kemarin, karena kali ini saya membawa perempuan Tani HKTI membawa satu tamu kehormatan, yaitu dari Prancis, Agro Montpellier. Dan dari kunjungan ini kami dari perempuan Tani HKTI berharap, dan khususnya saya, bahwa kedepannya perempuan Tani HKTI dan juga Prancis, khususnya Agro Montpellier, bisa menjalin hubungan kerjasama ke depan. Tentunya kerjasama seperti apa, kita sekarang masih melihat kira-kira rencana ke depan kita apakah dalam program pengembangan pertanian, riset, dan sebagainya. Ditunggu di kesempatan yang lainnya, saya akan berikan informasi-informasi ke depan tentang program-program selanjutnya. Stay tune. Ibu Arina, Ketua Perempuan Tani Arimbi, Bapak Jelani, Bapak Febri, Bapak Pusto, Ibu Indah, Selaku Wakil Ketua Umum, Ibu Andika dari CSR Pertamina, teman-teman perempuan Tani HKTI yang hadir pada hari ini.
Syukur alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul pada siang hari yang cerah ini dalam rangka silaturahim dari Perempuan Tani HKTI Pusat. Saya sangat senang sekali karena saya melihat Perempuan Tani HKTI Yogyakarta itu begitu solid bersama untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dari perempuan tani itu sendiri. Tidak banyak mungkin yang saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih dengan sambutan yang begitu hangat dan juga teman-teman yang begitu solid. Dan ke depan khususnya saya berharap kita bisa membangun sinergi antara pusat dan juga provinsi Yogyakarta supaya ke depannya bagaimana kita bisa melahirkan suatu program-program yang bisa kita aplikasikan khususnya untuk perempuan tani HKTI. Saya rasa itu dari saya cukupi, nggak perlu berlama-lama karena juga saya juga udah lapar, jadi pengen cepet-cepet makan biar nanti Dr. Christopher meneruskan, lalu kita bisa meneruskan ke kegiatan lain. Ya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Thank you so much for your work. I wouldn't be able to remind all the names of all the people, all the people, so thanks everybody. And I was invited by your organization at Academy Christian, Indonesia, especially this province, Java as well, to explore possibility for collaboration with training centers. So we visited Amazon and Avera, and today we are here. And I am especially happy to be able to meet with groups of women, part of the organization of the team. And I would be happy to discuss with you on you already explain your activities, but maybe have a sense of the difficulties you are facing, what you envisage as the solutions to solve these problems. This would be helpful for us to better understand the problem. Ya, terima kasih sebelumnya atas sambutan yang begitu hangat. Saya tidak bisa mengingat nama dari di sini satu persatu. Itu tidak mudah saya untuk mengingat itu. Saya kemarin diundang oleh Miss Dian dari Perempuan Tani HKTI, dan saat ini kunjungan saya adalah ingin melihat ke depannya kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan bersama. Untuk informasi bahwa beberapa hari kemarin kami sudah mengunjungi beberapa tempat, contohnya di Temanggung dan juga di Banjarnegara, lalu kami datang ke sini. Dan saya sangat happy karena saya bisa bertemu dengan ibu-ibu semua yang tergabung dalam organisasi HKTI, khususnya di Perempuan Tani HKTI. Ya, thank you. Terima kasih, Dr. Christopher. Satu lagi, saya lupa. Beliau juga menyatakan beliau juga ingin membuka diskusi. Mungkin ada question and answer dari teman-teman. Kira-kira beliau pengen tahu kira-kira apa sih sebenarnya problem yang selama ini teman-teman hadapi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama dan kira-kira mungkin ke depannya kita bisa menguraikan problem-problem itu dan mencarikan solusi bersama. Terima kasih. Langsung saya minta untuk sesi tanya jawabnya. Memang di petani R&D kita masih terkendala dengan pemasaran karena
karena memang kita membuat produk itu masih by order. Untuk kita memasarkan itu belum, jadi memang kita belum kerjasama dengan toko oleh-oleh mungkin, karena memang kita masih pengolahannya adalah sistem by order. Mungkin itu untuk kendala yang So the huge problem that we're facing, especially from the women farmers R&D, it's about a marketing. It is hard for us to be able to provide food in the big shop, such as we call it oleh-oleh, for example. Kemudian yang kedua, ya, kita juga belum bisa melekkan hasil sarana produksi tanaman kami karena memang terkendala dengan biaya. Kami HKTI R&D itu dananya sangat tinggi, jadi kita belum bisa kandungan dari sarana produksi tanaman yang kita buat itu apa saja. Jadi kita masih mempergunakan untuk lingkungan sendiri. Kita belum bisa memasarkan keluar. So we're also facing a huge problem about the production that we have. We are limiting to register our product to get some kind of a certification. So it is currently it is only delivered to the society. It's not for the industrial purpose. Yang terakhir mungkin peralatan untuk kita inovasi di aloe. Jadi memang kita masih manual untuk pembuatan hasil olahan dari aloe. Mungkin nanti kita butuh untuk support agar nanti kita menjadi industri rumahan. Jadi bisa meningkatkan perekonomian anggota kami. Lastly, we are facing a huge problem about the lack of the facility, such as machinery, in terms of making a derivative food from aloe vera. That's all. Any further questions? Just of a sense of is it the only place where you produce aloe vera, or do you have any other place? Apakah ini satu-satunya tempat Anda memproduksi aloe vera atau ada di lokasi lain? Okay, there are two, which is here and also in Kalasan. How many women? Berapa orang perempuan yang tergabung di dalam sini? Currently, we have in total 29 women farmers here in Arindi, and it's divided into 5 divisions, such as cultivation, process, and so on. Besides the very services that you have here, what kind of other services or subsidies or any other support you could receive from the department officer or any other
selain servis yang Anda miliki, apakah Anda juga menerima bantuan dari stakeholder terkait, contohnya dari pemerintah, dari swasta, dan Kepada Mbak Atika. To establish this place, first we had the grant given by the corporate social responsibility by Pertamina, but unfortunately during COVID our place is stopped. But after that we're continuing this place, and we got the subsidized by the Department of Agriculture in terms of the seeds, fertilizer, and so on. We also got the subsidized from HKTI Perempuan Tani Yogyakarta, the Women Farmers HKTI Yogyakarta. And also the spill that is borrowed by the head of the sub-village. However, the subsidized by the government is very low, very minimal. What is the relations that you have with HKTI? Apa relasi kamu dengan HKTI? It's administrators of HKTI in the field of sub-village. There's a member. Apa yang menjadi tugas kamu ketika kamu gabung di HKTI? Mungkin yang lain bisa menjawab. Jangan hanya saya. Monggo, bisa ditambahkan. Yuni. Pelatihan, mungkin pelatihan. Kenapa berinovasi untuk gabung di dalam petani? Itu keinginannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kampung. Terima kasih Profesor Top hadir Tadi Mbak bersama Atika kami yang termotivasi bergabung dengan kekuatan HKTI. Kami sangat bangga sekali bisa bergabung bersama dia di kesempatan untuk bergabung bersama di komunitas di petani
petani HKTI. Manfaatnya sangat. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank to Professor Christoph and also to all the members of HKTI. I'm really proud to be able to join this such of a big organization, especially Ibu Dian, Ibu Susi, and so on. Karena petani HKTI itu lebih luas untuk informasi dan kegiatan-kegiatannya itu, jadi membuka wacana ibu-ibu kami untuk lebih mengembangkan diri dalam bidang pertanian. Because HKTI is very big, so I believe you would be able to communicate with the broad Department of Agriculture through Women Farmers Association. Semoga kedepannya kami bisa bersinergi bersama perempuan tani HKTI dan bisa bersama-sama mengembangkan pertanian yang ada di wilayah kita masing-masing. I hope women farmers here in R&D can collaborate with the national skill of HKTI and to develop agriculture better in the future. Terus itu tadi interestnya apa? Interestnya itulah ya. So the interest to join HKTI, especially in farmers, because our job is as the bridge builder between farmers and the stakeholder, so their voice will be heard by the government. Ya, cukup katanya pertanyaannya. Ada yang mau ditanya kepada, jangan beliau terus yang nanya. Ada yang mau ditanya, mungkin rumahnya di mana, rumah berapa? Ada yang mau ditanya, cukup. Bapak dari penyuluh berarti? From the extension, ya. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu biar waktunya efektif. Yang ingin kami sampaikan satu hal, apa yang disampaikan dari Ibu Kalite Arifin tadi, permasalahan saja. Harapannya semoga bisa dipecahkan dengan kunjungan. Nah, memang kemarin dari beberapa diskusi maupun dari BUMN tidak masuk, namun ternyata masih ada permasalahan. Harapannya dengan adanya kunjungan ini, apa yang disampaikan Bu Setiati bisa diambil bagian kalau seluruhnya pertanyaan. Lalu yang kedua, suatu pertanyaan. Jadi dengan kunjungan HKTI ini kan kita sama ada apa? Pertanyaan adalah, dengan adanya ini program yang akan dibawa baik TikTok ataupun Facebook. Terima kasih. This is from the third extension. So he was hoping to get that collaborate together and then make the program complete in the future. And one question that he asked to Dr. Christoph as well as Bangkani HKTI Women Farmers, to what kind of collaboration we can join together and what kind of program we can build together in the future. Please.
you for your question. We are like a university in France, specialized in agronomy. We only deal with agronomy. And we have already collaboration with some universities here in Indonesia, particularly in DPM, and probably institute. This is the type of organization that we have the ability to collaborate with in the field of training, research, and community science. But for the time, we only have a collaboration in the field of training with me and Australia. And we would like to expand the fields of our collaboration, especially for community services. And when we received the demand KPI, we decided to explore the possibility to work on some specific activities with your organization, but this would have to be linked to the collaboration that we have already with the university. And from that, I am here to explore the feasibility of such collaboration. So what would be the field precisely, what kind of activity in the field that would be of interest for our partner universities here. So maybe the guy could be there, and then from our side, to see whether we can provide some support, not in the way that we have solutions for you, but in the way that we might be able to share some of our time, people, researchers, trainers that would be happy to work on the different subjects that we would have identified in our partnering university. So the direct benefit for your organization would be, maybe to get new solutions, maybe innovations. I don't know exactly for what precisely in your field of activity, but as we are only able to work on training and research, we have to look for what kind of innovation could emerge from collaboration. This is what I am trying to identify at this time. So in your specific case, is freshwater fishery, processing. There is some of our colleagues who are involved in processing. So if there is any specific problem that you face, I understand that you have a problem with marketing, but you have a problem, technical problem on food processing, maybe that would be processing on what we could do. And freshwater fishing, we don't have competency outside. So we would have to go look in other institutions than us. So, but for the time of what you are doing here, this might be the food processing sector that we feel. But we also, with academy, in our room, Playroom, and it was also the question of having some activities in the field of new technologies for agriculture.
So applying maybe to agroecological practices kind of thing. We visited a smart greenhouse in Peru because of interest, and we would like to see whether there is something to do in the field of training young farmers to be able to manage such technology. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk saat ini kami adalah universitas. Nama universitasnya yaitu Agro Montpellier di Prancis di Montpellier. Dan saat ini fokus kami adalah di pertanian, memang pertanian dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi. Saat ini kami sudah bekerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia seperti ITB University, Brawijaya, UGM, dan mungkin kedepannya kami akan bekerjasama juga dengan Distika. Saat ini kerjasama yang kami lakukan ini dalam bidang-bidang seperti training, riset, dan juga servis kepada masyarakat. Namun kami menyadari kegiatan dari ini memang tidak bisa berimpact begitu besar kepada masyarakat. Maka dari itu kami ingin kolaborasi ini bisa dikembangkan ke level yang lebih bawah. Nah, waktu itu kami mendapatkan penawaran dari HKTI khususnya untuk bisa join bekerja sama. Khususnya dari saya, memang saya propose ke Dr. Christopher untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi antara HKTI dan juga Institut Agro Montpellier. Dan kunjungan saya kemari, sekali lagi saya ingin melihat apakah kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama. Mungkin support yang diberikan itu bukan dalam bentuk langsung, tapi support yang diberikan mungkin kita bisa melakukan riset bersama. Contohnya adalah dalam pengembangan inovasi dan teknologi dengan mungkin kita bisa membangun seperti training center atau riset. Lalu selanjutnya tadi saya sudah lihat apa yang teman-teman lakukan di sini. Contohnya adalah dengan di sini juga memanfaatkan dari fish water, kolam, dan juga produk-produk olahan. Namun memang sayang sekali untuk kolam ikan kami belum punya spesifik expert di situ. Tapi untuk pengolahan makanan ini sepertinya sesuatu yang bisa kita kerjasamakan bersama karena kami ini mempunyai expert di situ. Dan untuk informasi, kemarin kami bersama-sama sudah sempat keliling itu ke Banjarnegara dan juga ke Temanggung, dan di sana saya berkesempatan untuk melihat beberapa petani selain yang konvensional juga mereka menggunakan smart greenhouse. Nah, di sini dalam rangka bagaimana nanti ke depannya Institut Agro Montpellier dan juga HKTI bisa mengurai permasalahan bersama-sama untuk melihat kira-kira program apa sebetulnya yang bisa kita kolaborasikan. Sekali lagi di sini tugas saya adalah untuk melihat kesempatan kerjasama ke depan seperti apa. Kalau ditanya nanti programnya akan seperti apa, tentunya belum bisa menjawab ya, karena sekarang ini waktunya mapping Pak. Jadi studi dulu, kita lihat bersama-sama. Nah, untuk informasi kepada teman-teman, kalau dari HKTI Kebun Tani sendiri itu saat ini udah 2 kali visit gitu ya. Jadi pertama-tama kenapa kita akhirnya mau meminta propose ke Institut Agro untuk bekerjasama. Sekarang itu kita selain fokus di on-farm untuk HKTI sendiri, kita juga fokus dalam rangka pengembangan dari sumber daya manusia. Untuk itu kita mempunyai program pengiriman anak-anak beasiswa ke luar negeri. Contohnya adalah ke China. Pada waktu itu karena saya sempat bersekolah di Prancis, saya berpikir kenapa kita nggak bisa mengirimkan teman-teman yang mungkin dari SMA atau SMK untuk bisa merasakan sekolah di Prancis, kenapa enggak? Karena memang sumber daya manusia kita itu sangat rendah dibanding dengan negara tetangga kita aja, contohnya mungkin dari Malaysia atau Singapura. Jadi disinilah awal cikal bakalnya kenapa akhirnya saya mempropose Institut Agro Montpellier untuk bekerjasama dengan kita. Jadi
mohon bersabar. Ini saya cukup nggak pulang-pulang ke rumah. Ini kerjanya cuma muter-muter daerah aja. Kita cuma mau lihat potensi yang ada di setiap daerah, kedepannya seperti apa. Lalu seperti yang disampaikan oleh Dr. Christopher, bahwa ini kedepannya kita bisa bekerja sama dalam rangka food processing. Itu kan juga satu ide yang baik gitu ya. Nah, saya juga berharap dari kunjungan ini bukan hanya yang pertama atau yang terakhir, tapi ini adalah kunjungan nanti yang bisa kita terapkan selanjutnya, dan ini menjadi konkret program apa. Tentunya kita juga tidak hanya mengharapkan program-program dari Prancis, tapi juga kita juga bisa bikin program dengan China contohnya, mungkin dengan negara lain. Mungkin saat ini baru China sudah selesai dengan beasiswanya. Teman-teman yang mau ikut silakan. Dengan Prancis kita masih dalam tahap komunikasi, karena pasti mereka punya requirements itu terlalu rigid ya. China kenapa gampang? Karena saya adalah pengurus Indonesia Tionghoa yang cukup dekat dengan China, jadi sangat mudah untuk kita kerjasamakan. Nah, untuk yang dengan Prancis ini pelan-pelan, alon-alon asal kelakon. Ini juga sudah menunjukkan satu itikat baik dari mereka. Mereka mau datang dan lihat keadaan kita di sini. Mungkin itu kita. Jadi kalau program kami sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018, kebetulan di SDSN sambil diikuti. Salah satunya yang pertama adalah pengembangan Dangomina Horti, yaitu mendampingi KWT Arimbi yang saat ini masih berjalan dengan berbagai inovasi produk yang sudah dihasilkan. Kemudian juga dari sisi keaktifan kelompok, di mana sampai saat ini ada berbagai divisi seperti divisi dari budidaya, kemudian dari tim angkringan yang setiap hari melakukan produksi, kemudian juga catering, dan juga tim produksi yang membuat berbagai olahan dari barang atau hasil pertanian yang ada di KWT Arimbi yang berhasil ditanam kemudian diolah menjadi berbagai produk olahan. Kemudian selain dari pengembangan KWT Arimbi sendiri, program kami adalah secara garis besar adalah desa wisata dan edukasi sambil digidul, yang mana tidak hanya mengembangkan pertanian yang memanfaatkan lahan sempit, namun kami juga mengembangkan budaya, yaitu budaya lokal terkait dengan jemparingan, kemudian juga kesenian seperti bigodo, becok kusung, dan tari tradisional. Kalau di bidang pertanian tadi pendampingannya di bidang apa Bu? Mungkin pengolahannya atau apa? Baik, kalau dari pertanian sendiri memang kami berkolaborasi ya. Jadi kami dengan BPP dari Kecamatan Depok melakukan pendampingan dari segi budidaya, kemudian juga dari olahan produk, dari produk produksi, kemudian juga terkait dengan packaging sampai untuk pemasaran. Terima kasih Mbak. Siapa? Selamat siang, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Setiati didampingi dengan Ibu Setiati. Dari di sini saya berada di mana ya nih? ini kita berada di Pertani HKTI Arimbi sambil Gigidul Mabu Harjo. Pertani HKTI Arimbi ini Mbak. Biasanya kita ada tim budidaya atau saprotan. Tim saprotan itu kita membuat pupuk, kemudian media tanam, kemudian pestisida nabati, juga trikoderma. Jadi memang di kegiatan si saprotan itu kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Arimbi sambil Gigidul untuk kita jadikan saprotan yang digunakan oleh petani HKTI Arimbi. Kemudian ada juga tim pengolahan. Tim pengolahan itu adalah mengolah hasil dari tim budidaya untuk dijadikan olahan sehingga menghasilkan produk yang nilai jualnya akan lebih tinggi daripada dijual dalam bentuk hasil dari budidaya. Kalau yang di sini itu cuman ekspos saja atau ada lahan yang lain, Mbak? Ini adalah merupakan dimplot. Oh ya, dimplot. Jadi memang kita dipinjami oleh Pak Dukuh. Ini sebenarnya adalah lokasi tanah Luhur Pak Dukuh. Oleh Pak Dukuh karena ibu-ibu itu pengen ada kegiatan, jadi kami dipinjami oleh Pak Dukuh untuk berkegiatan di sini. Jadi kita berkegiatan Tani Arimbi itu berdampingan dengan KPI Minas Sambil Makmur dan dinamakan dengan
Dango Mina Horti. Artinya adalah kita berkegiatan di Mina, kelompok Mina dalam hal ini adalah KPI Mina Sambil Makmur. Kemudian kelompok Horti adalah Pertani Arimbi. Jadi memang kita kolaborasi dengan kelompok ikan dan kelompok Horti. Gitu. Kalau yang sudah berproduksi apa tanaman? Sebenarnya hasil dari olahan kita sudah banyak. Salah satunya adalah unggulan kita itu aloe vera. Aloe vera ini adalah contoh dari tanaman kita, aloe vera. Kemudian ada juga yang kita kolaborasi dengan kelompok ikan, yaitu produk kami Baby Nila Crispy. Jadi nila umur 1 bulan kira-kira atau panjangnya 7x9 itu kita olah menjadi unggulan kita. Kemudian aloe vera juga kita jadikan produk yang mempunyai nilai yang lebih. Contohnya adalah kita membuat es krim dari aloe vera, kemudian juga nata aloe minuman. Kemudian juga dari kulitnya itu kita bikin keripik. Jadi memang kita menerapkan zero waste. Dari aloe itu tidak ada sampah yang terbuang di situ. Jadi memang kita olah semua dari aloe. Kemudian inovasi di tahun ini adalah kita membuat toner dari aloe vera. Kemudian toner itu apa? Toner itu adalah cairan untuk peremajaan kulit. Nah itu ya semacam bisa juga, kosmetik ya berarti. Ya sejenis kosmetik, tapi kita masih untuk apa ya? Untuk kalangan sendiri. Karena memang kita belum nge-lab-kan. Jadi memang kita belum menjual keluar karena kita masih untuk kalangan sendiri. Gitu. Dan di tahun ini kita ada program untuk membuat sabun dari aloe vera. Jadi selain olahan bahan makanan dari aloe vera, kita juga membuat untuk kosmetik, sejenis kosmetik. Nah, produk-produk ini dimasarkan ke Kita lingkungan masih sekitar atau karena memang kendala kami adalah di pemasaran. Kita gitu. masih by order, pre-order. Selama ada pemesanan kita baru bikin. Jadi memang kendala kami adalah di pemasaran. di pemasaran. Iya. Jadi misalnya ada klien membutuhkan order ke sini baru dibuatkan gitu ya. Iya, betul sekali. Selama ini dari mana aja, Mbak? Dari tamu-tamu, kebetulan di Sambil Kidul itu ada desa wisatanya. Jadi kami menyebut DWS Samkit, Desa Wisata Edukasi Sambil Kidul. Jadi Pertani HKTI Arimbi itu berkolaborasi dengan kelompok budaya, ada tamu dari kelompok budaya dan kita menyediakan untuk konsumsinya. Jadi setiap kali ada tamu, kelompok Pertani HKTI Arimbi juga dilibatkan di situ. Gitu. Jadi biasanya tamu-tamu itu berkunjung lewat budaya. Budayanya adalah Jembaringan. Nanti kita akan setelah menanam. Jadi hari ini adalah kita koordinasi dan dilanjutkan penanaman pohon di XTPS. Memang dulu di Sambil Kidul itu ada tempat sampah. Dan karena sudah ditutup dan kita jadikan XTPS itu nanti ruang terbuka hijau. Dan nanti tamu yang datang itu akan menanam pohon di sana di XTPS. Kemudian nanti selanjutnya kami akan ajak tamu tersebut ke kelompok budaya, khususnya adalah di Jembaringan. Jadi nanti kita akan membersamai di sana. Kebetulan saya juga irisan dari kelompok budaya. Bu Yuni juga irisan dari kelompok budaya. Gitu. Ini adalah produk kolaborasi dengan kelompok KPI, kelompok ikan yang ada di Sambil Kidul. Jadi Pertani HKTI Arimbi itu bekerjasama dengan kelompok ikan menghasilkan produk Baby Nila Crispy. Kemudian yang lain, ini semua itu Baby Crispy juga. Iya, ini Baby Nila Crispy. Kenapa dinamain Baby Nila Crispy? Karena anak-anak baby. Oh, masih anak-anak. Iya, jadi masih anak-anak, bukan nila yang besar. Enggak dalam arti durinya lunak gitu ya? Atau iya, karena masih muda, jadi kita bikin crispy, otomatis durinya nanti akan juga termakan, tidak keras seperti kalau ikan nila yang sudah dewasa. Kemudian ini olahan dari budidaya bayam Brasil, kita bayam bikin Brasil, keripik. bayam Brasil. Kemudian Terus tadi ini dari daun kenikir. Daun kenikir. Ini adalah ini salah satu dari lidah buaya.
toner berbahan lidah buaya dicampur dengan markisa difermentasi selama 6 bulan. Kemudian yang ini adalah toner berbahan dasar aloe vera, tetapi campurannya adalah rosella. Kegunaan dari toner itu adalah untuk peremajaan kulit. Biasanya kaum Hawa itu senang dengan kulit yang apa ya, terlihat muda walaupun umurnya sudah tua tapi kelihatan seperti 17 tahun. Begitu. Jadi toner ini fermentasinya. Ini tonernya nggak ada bahan kimianya, Mbak? Tidak ada. Kita hasil dari petani HKTI Arimbi itu kita tidak meminimalkan bahan kimia, termasuk kan ada bahan pemutih itu juga. Tidak, Oh, tidak, gitu ya. kita tidak. Itu biasanya kalau pakai bahan pemutih itu kalau rutinitas pakai memang Putih. tetap glowing, tapi setelah begitu nggak berhenti, pakai, wah tengklireng itu. betul sekali. Kalau ini nggak pakai bahan. Tidak, kita pakai tambahan daun gagan. Oh iya, tahu kita. Ya, itu ada kita setelah fermentasi kita akan keringkan daun pegagan, kemudian kita campurkan ke larutan yang sudah difermentasi tersebut, kemudian kita fermentasikan lagi, ditunggu sampai mati. Pengetahuan seperti ini didapat dari mana, Dok? Kita kemarin habis workshop. Oh, workshop. Ya, workshop dan kita terapkan di sini. Oh gitu. Kebetulan kita banyak mempunyai tanaman aloe vera. Jadi kenapa tidak kita membuat inovasi selain olahan produk yang kebetulan kita tidak membuat, ada es krim dari aloe, biasanya kita itu, kemudian juga tadi keripik aloe juga, ada nata aloe, kemudian sisa dari irisan, biasanya kan kita kalau memanen lidah buaya itu pinggirnya di sisir ya. Iya, duri-durinya itu ya. Duri-durinya. Ya. Kita bikin ekoenzim di situ. Oh, ekoenzim itu apa, Mbak? Ekoenzim membuat ini bisa jelaskan. Ekoenzim itu sebagian dari bisa untuk berbagai macam apa ya, bisa untuk pembersih, bisa untuk pupuk, untuk disemprotkan, untuk diguyurkan. Pembersih apa itu? Pembersih perabot. Oh. Bisa untuk ngepel juga, untuk bisa gitu. digunakan itu dari ekoenzim. Jadi segala macam apa kebutuhan kita bisa menggunakan ekoenzim. Gitu. Iya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oh yes, satu lagi, Pak. Produk aloe veranya sudah terpenuhi belum? Dalam arti untuk menyediakan bahan-bahan ini masih kekurangan tanaman aloe vera atau sudah? Kita adalah pemberdayaan di masyarakat. Jadi memang visi misi kita adalah pemberdayaan di masyarakat. Iya. Tidak hanya di Demplot sini aja, tetapi kita mengajak anggota dan masyarakat di samping itu untuk menanam ora ketang nandur lulu. 2 kali berapa itu sudah menjadikan raw material kami. Tidak harus banyak, tidak harus berpuluh-puluh aloe, tapi kita memberdayakan masyarakat. Setiap kakak bisa menanam 2. Dua nanti daunnya dibeli oleh kelompok ini ya? Oh. Iya, kita pemberdayaan. Jadi adalah pemberdayaan itu apa ya? Kita mengajak masyarakat untuk berbudidaya. Terima kasih, semoga kegiatan ini berlanjut dan semakin sukses. Amin. Amin. Terima kasih.